Semoga kita nggak perlu lama tinggal di sini, kata istriku ketika kami berjalan menuruni jalanan menuju rumah yang ibuku pinjamkan kepada kami. Amin, kita usaha terus pasti ada jalannya punya rumah sendiri, jawabku sambil menggendong tas besar di pundak. Perjalanan kami menuju rumah itu cukup panjang, melalui 2 turunan dengan pemandangan kebun dan sawah. Dari jalan utama, kami menempuh 15 menit dengan berjalan kaki, sampai akhirnya sampai rumah itu. Rumah itu terletak di tempat terpencil. Pemandangan sekitar begitu asri, dengan pohon-pohon besar mengelilinginya. Tapi, ada keresahan-keresahan yang muncul. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan istriku? Siapa yang akan menolongnya? Sebab rumah itu jauh dari rumah penduduk lainnya. Tapi mau bagaimana lagi? Kami tidak punya pilihan lain. Kami menikah dengan modal dengkul. Aku pun belum memiliki pekerjaan tetap. Ingin sekali aku pergi merantau ke Jakarta, tapi belum ada modal yang cukup. Untungnya ibuku dengan baik hati meminjamkan rumahnya kepada kami untuk ditinggali. Sementara pamanku juga berbaik hati memberikan pekerjaan di sebuah pasar. Itu adalah pilihan terbaik bagi kami untuk saat ini. Konon ini rumah warisan buyut yang belum sempat ditinggali lantaran ibuku tinggal di rumah milik ayah. Rumah ini berdiri di sebidang tanah yang lumayan luas, namun rumahnya sendiri berukuran cukup kecil. Bagian dalamnya hanya terdiri dari 1 ruang tamu dengan meja besi tua peninggalan zaman Orde Lama dan 2 kamar tidur di sisi kanan dan kiri. Di belakang terdapat dapur dan kamar mandi. Catnya dikombinasi warna hitam dan putih. Pintu utama merupakan 2 daun kaca disandingkan dengan 1 kaca yang besarnya sama di setiap sisinya. Aku dan istriku memilih kamar yang berada di sisi kanan ruang tamu. Alasannya, kamar itu memiliki jendela yang menghadap depan rumah sehingga kita merasa udara akan lebih segar di sana. Berbeda dengan kamar belakang yang dingin dan lembab. Setelah meletakkan beberapa barang, istriku langsung ke dapur, membuat teh hangat dengan beberapa teh tubruk dan gula yang kita bawa. Sementara aku membongkar tas dan menaruh pakaian lemari yang papanya sedikit berdebu. Semua perabotan tersedia di dalam rumah, jadi kami hanya membawa baju dan beberapa barang pribadi. Seusai memasukkan pakaian, istriku masih di dapur. Ia kesulitan menyalakan api karena kondisi lantai yang masih tanah cukup lembab. Ya, seperti sebagian besar penduduk desa di sini, memang masih menggunakan kayu untuk memasak. Aku menunggu istriku sembari duduk-duduk di ruang tamu. Di sana aku merasakan suasana sejuk dan kesunyian panjang. Tidak lama kemudian aku tertidur dan larut dalam mimpi. Tiba-tiba suara langkah kaki seseorang yang keluar dari kamarku membuatku terbangun. Mulanya aku mengira itu istriku, namun ternyata bukan. Perempuan itu berambut panjang, sempat kulihat raut wajahnya, masih sangat muda. Wajahnya pribumi dan cukup cantik. "Kamu siapa? Kok ada di sini?" Aku bertanya kepadanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia malah tersenyum dan berjalan ke arahku, lalu duduk tepat di sebelahku. Ia mencengkeram lenganku dengan cukup erat. Hanya saja, aku merasa ada yang janggal. Saat aku ingin melepaskan cengkeramannya, rasanya begitu berat. Badanku terasa lunglai. Angin berembus ke dalam ruang tamu. Rambut perempuan itu berayun. Seketika itu, wewangian meruap. Aku tidak tahu pasti wangi apa, tapi aku seperti tidak asing dengan wangian itu. Kembang melati. Jantungku berdebar cepat. Aku mulai dihinggapi ketakutan melihat kondisi sekitar menjadi gelap. Seakan-akan hari sudah malam. Aku cemas, panik, dan takut. Namun perempuan itu masih memegangi lenganku.
Dengan segala macam upaya, akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku. Aku berusaha melepaskan tangan perempuan itu. Aku terkesiap saat tangannya menjadi terasa dingin dan kasar. Perasaanku kian tidak enak. Sialnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memanggil-manggil nama istriku. Ti, Siti, tolong Akang. Teriakku memanggil nama istriku. Tapi aku tidak mengerti betul saat itu suaraku benar-benar keluar atau tidak. Sama sekali tidak ada jawaban. Aku mengulanginya beberapa kali lebih keras, namun tetap saja tidak ada jawaban. Sedangkan suasana di sekitarku semakin gelap. Kini aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tangan perempuan itu kembali menguatkan cengkramannya di lenganku. Dengan sekuat tenaga, aku memberontak. Sampai pada akhirnya aku mampu melompat dari tempat duduk. Mataku terbuka, lalu kulihat sekeliling. Ternyata aku masih di ruang tamu. Matahari tampaknya juga masih bersinar di luar sana, dan istriku sudah berdiri di belakangku. Ia terkejut melihatku, sama terkejutnya denganku saat melihatnya. Akang kenapa? Tanya istriku. Aku tersadar semuanya hanya mimpi. Mimpi gak enak, jawabku sembari mengelap keringat dingin yang membuat kaosku basah. Aku sengaja berusaha menutupi rasa takutku. Aku tidak ingin istriku khawatir. Mungkin Akang capek, minum dulu tehnya, kata Siti menaruh segelas teh hangat di atas meja kaca. Segera kurai gelas itu lalu meneguknya. Siti menggeleng lalu masuk lagi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Hari semakin gelap, sebentar lagi malam. Aku duduk lagi di kursi ruang tamu. Ku tampar wajahku beberapa kali untuk menghilangkan rasa kantuk yang masih menggelayuti. Bagaimana bisa aku mengalami mimpi buruk di hari pertama tinggal di rumah ini? Semoga ini bukan pertanda buruk. Selesai makan malam di ruang tamu, aku dan Siti pergi tidur. Terasa lelah masih tersisa. Aku tidur cepat, pun istriku. Tengah malam udara di kamar semakin dingin. Hal itu membuatku terbangun. Terdengar suara kodok dan burung hantu yang nyaring memecah kesunyian malam. Tiba-tiba aku kebelet kencing. Kamar mandi cukup jauh berada di belakang, namun aku tidak lagi bisa menahannya. Dengan terhuyung-huyung aku pergi ke kamar mandi. Begitu kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara piring dan sendok yang beradu. Aku terdiam sejenak sambil memastikan kalau aku tidak salah dengar. Benar saja suara itu semakin jelas terdengar. Hati kecilku melarang untuk kembali ke belakang, memeriksa dapur. Jadi, kubiarkan saja suara itu berlangsung selama beberapa saat. Namun ketenanganku kembali terusik ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Tidak ada angin dan tidak ada apapun. Tapi pintu kamar terbuka lebar seperti ada yang menarik. Saat itu juga aku merasa ada entitas lain di rumah itu. Naluri pertamaku ada untuk melindungi istriku yang masih terlelap. Meski takut, aku tidak boleh gentar. Sampai akhirnya sesosok perempuan lewat di depan pintu kamarku dari belakang menuju pintu depan. Itu cukup membuat bulu kuduku berdiri. Ia sempat menoleh ke arahku sambil berjalan. Sangat jelas, sepintas kulihat senyumnya. Keberanian yang tersisa dalam diriku langsung rontok. Tapi aku tetap berdiri tegak demi istriku. Kukeluarkan sedikit kepalaku melalui ambang pintu untuk melihat kemana perginya perempuan itu. Nihil, ia lenyap tanpa jejak meninggalkan sebuah teror di dalam diriku. Tiba-tiba, jantungku hampir dibuat copot oleh sebuah suara keras yang berasal dari dinding ruang tamu. Suara itu seakan-akan membuatku mengira tembok ruang tamu akan runtuh. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah tegang. Lalu sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruang tamu bergerak-gerak.
Bagaimana bisa aku tidak menyadari keberadaan lukisan itu ketika pertama kali memasuki rumah ini? Lukisan itu bergerak-gerak lalu berhenti, tapi aku masih memperhatikan lukisan itu. Lukisan itu adalah lukisan tua berisi suasana persawahan di desa, lengkap dengan penduduk yang tengah menanami padi. Ada sekitar 6 orang penduduk yang membungkuk di tengah sawah. Porsinya tidak terlalu banyak, tapi cukup jelas. Beberapa waktu berlalu, suasana kembali senyap. Aku pun memutuskan untuk menutup pintu sebelum sesuatu yang buruk kembali terjadi. Kupeluk erat-erat istriku seraya berdoa, semoga kehidupan kami di rumah ini baik-baik saja. Di dekat rumah tidak ada musola ataupun masjid, jadi kami melakukan sholat di rumah.